Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Ironyan Turai, NIM 222511010, Program Studi Pendidikan Sosiologi, kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 5 Kupang. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian khusus, karena masa depan suatu bangsa tergantung pada kualitas generasi penerus yang dipersiapkan melalui pendidikan. Salah satu cara pemerintah untuk senantiasa memperbaiki mutu pendidikan yaitu dengan perubahan kurikulum. Karena kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman dahulu yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman sekarang. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan perkembangannya. Kemajuan suatu bangsa bisa dinilai dari keberhasilan pendidikannya, sedangkan keberhasilan pendidikan itu sendiri terletak pada kurikulum yang digunakan, karena kurikulum berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pembelajaran. Selain hal tersebut, juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar siswa. Oleh karena itu, kurikulum harus senantiasa dievaluasi. Kurikulum harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau beradaptasi sesuai konteks dan kebutuhan siswa untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Sebagai salah satu program Merdeka Belajar, tujuan utama tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar berfokus pada materi intrakurikuler dan kokurikuler, karena pada kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 umumnya hanya terfokus pada intrakurikuler. Kurikulum Merdeka ini menciptakan proses belajar yang berarti serta berintelektual untuk siswa. Kurikulum Merdeka kini sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah, baik di tingkat lanjutan pertama maupun di lanjutan atas. Kurikulum Merdeka sudah diterapkan sejak 2 tahun terakhir ini, seperti halnya di SMA Negeri 5 Kupang. Dan kurikulum adalah program pendidikan, berarti suatu program untuk pembelajaran yang ditujukan untuk siswa atau plan for learning. Program pembelajaran ini berisi rancangan yang tersusun dengan logis serta sistematis, lalu diserahkan pada sekolah guna memberi bantuan pada siswa untuk mengembangkan pribadi mencapai tujuan dalam pendidikan. Kurikulum dari sudut pandang program merupakan rancangan yang ditulis mengatur semua hal yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Maka dari itu, kurikulum dibuat untuk menjadi pedoman dalam menjalankan pendidikan. Kurikulum juga diartikan suatu kesatuan rancangan pembelajaran dengan memuat isi serta materi pelajaran yang telah disusun. Terprogram juga direncanakan secara matang, memiliki kaitan dengan beragam aktivitas serta interaksi sosial dan lingkungan penyelenggaraan proses belajar yang memiliki target untuk memenuhi tujuan pendidikan. Untuk lebih luasnya lagi, kurikulum didefinisikan sebagai kumpulan perangkat nilai dan tujuan transformasi para peserta didik. Mencakup beberapa aspek meliputi kognitif, psikomotorik, maupun efektif. Mendapatkan nilai-nilai tersebut akan membentuk cara berpikir serta tingkah laku sesuai dengan arahan maupun tujuan dari rancangan yang telah dibuat, yakni kurikulum. Kurikulum memiliki banyak arti yang didefinisikan oleh banyak ahli di bidang pengembangan kurikulum. Penafsiran kurikulum ini berbeda satu sama lain sesuai dengan titik berat, inti, dan sudut pandang dari berbagai ahli. Dapat diartikan bahwa kurikulum merupakan ruang pembelajaran yang sudah direncanakan dan difasilitasi oleh lembaga pendidikan yang dapat diterima secara langsung oleh siswa, serta pengalaman yang dirasakan dan dinikmati sendiri oleh murid-murid saat pencapaian kurikulum. Selain itu, implementasi didefinisikan juga dengan penerapan atau pelaksanaan. Ialah penerapan atau pelaksanaan dari kurikulum yang telah dirancang sedemikian rupa pengimplementasikan diharuskan untuk dilakukan dengan segenap
hati, serta kemampuan yang keras. Masalah yang berkemungkinan untuk muncul akan terjadi apabila dalam pelaksanaan kurikulumnya tidak sesuai atau bahkan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat, maka rancangan serta penerapan tersia-sia. Menurut Susiryo 2020, pengimplementasikan kurikulum dilakukan dari pihak sekolah yang terlibat. Tiap-tiap sekolah diwajibkan untuk menjalankan kurikulum serta menerapkan segala kebijakan yang telah dibuat. Kurikulum berperan besar untuk menata sistem dalam pendidikan. Selama melaksanakannya, terdapat dua tingkatan dalam kurikulum, yakni tingkatan sekolah dan tingkatan kelas. Pada tingkatan sekolah, gurunya yang memegang peran, meskipun selama pelaksanaan kurikulum merdeka terdapat perbedaan antara raga kepala sekolah dan guru, serta memiliki tingkat yang berbeda dalam melaksanakan administrasi. Kurikulum ini mengandung dan dilaksanakan bersama administrasi kurikulum merdeka dengan penerapan kebijakan yang tidak menyeluruh di Indonesia. Kurikulum merdeka diterapkan hanya di sebagian sekolah. Menurut data dari Mendikbudristek, ada 140 sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka di ajaran tahun 2022 sampai 2023. Selebihnya ada sebagian sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka dan masih menggunakan kurikulum 2013. Pada Februari 2022, Menteri Dinas Budaya memperkenalkan kurikulum merdeka yang merupakan satu dari sekian program Merdeka Belajar dirancang demi mempertinggi mutu pendidikan Indonesia. Kurikulum ini melibatkan pada esensial materi yang diberikan serta mengembangkan karakter sesuai dengan karakteristik pelajar Pancasila. Akan tetapi, selama proses penerapan, kurikulum ini mendapat banyak pro dan kontra bersumber dari banyak kalangan. Dalam mengimplementasikannya akan memakan waktu, proses, solidarita, dan kesiapan telak. Sayangnya sulit dilakukan karena Indonesia jauh tertinggal drastis pendidikan. Dalam pengimplementasikan kurikulum merdeka berdampak pada terjadinya beberapa perubahan pada sistem atau guru belajar sebelumnya. Misalnya, proses pembelajaran dulu hanya sebatas dilakukan dalam kelas, sekarang bisa dilakukan di manapun atau maupun yang membuat guru dan murid nyaman dan memudahkan interaksi dengan penerapan kurikulum ini. Sistem yang digunakan selama pembelajaran dirancang bertujuan untuk membentuk karakter siswa serta membuat proses belajar menjadi menyenangkan dengan tidak membebankan siswa dari standar dan target nilai. Dapat diartikan pengaplikasian kurikulum merdeka diarahkan untuk memberi jawaban atas keluhan serta masalah yang ditimbulkan pada kurikulum yang lalu. Penerapan kurikulum ini dititik berat